Shalom, selamat akhir pekan. Kiranya kita semua tetap dalam sukacita, dalam kekuatan, dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan hari ini. Tuhan, terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu, terangi hati kami, pimpin kami dalam nama Yesus. Amin. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tema kita, penyembahan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada penyembahan rohani, berarti sebaliknya ada yang tidak rohani. Saudara, kalau kita memperhatikan konteks Yohanes 4, bukan secara kebetulan Yesus berada di dekat sumur Yakub dan akhirnya berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Lalu Yesus memberikan dua pilihan kepada perempuan Samaria itu. Mau minum air dari sumur Yakub atau mau minum air hidup yang ada pada Yesus. Yesus menjelaskan bahwa siapa yang minum air dari sumur itu akan haus kembali. Tetapi sebaliknya, siapa yang minum air hidup yang berasal dari Yesus tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air ini akan menjadi mata air di dalam orang yang meminumnya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu adalah roh. Ayat 23 sampai 24. Penyembahan itu bukan tentang gaya menyembah, bukan tentang tempat di mana kita menyembah ataupun musik-musik yang indah. Penyembahan adalah suatu gaya hidup yang keluar dari dalam hati seseorang yang mengasihi Tuhan. Jikalau kita belum menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itu belum merupakan suatu penyembahan. Itu mungkin hanya nyanyian yang indah yang keluar dari mulut kita. Saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya, itu merupakan suatu penyembahan yang benar. Jadi perhatikan saudara, saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya, nah itulah penyembahan kita. Ada perbedaan antara pujian dan penyembahan. Pujian adalah sesuatu yang kita naikkan kepada Tuhan akan apa yang sudah Dia kerjakan di dalam hidup kita. Contohnya, doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan, maka kita berkata, puji Tuhan. Penyakit yang sudah Dia sembuhkan, maka kita berkata, puji Tuhan. Tetapi penyembahan adalah sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan akan hal yang belum kita lihat, yang belum terjadi. Kita menyembah bukan karena hasil yang kita sudah peroleh, tetapi karena kepribadian Tuhan. Karena kita mengenal pribadi Tuhan. Walaupun keadaan kita susah, kita menyembah Dia. Sebab kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan Ia setia kepada janjinya. Itulah penyembahan rohani. Saudara, ada beberapa hal yang harus kita pahami berkaitan dengan penyembahan rohani. Pertama, penyembahan adalah respon kita atas keberadaan Allah. Menyembah Allah artinya meresponi kehadirannya dalam hidup kita. Jika kita hanya merespon Dia ketika berada dalam pertemuan-pertemuan rohani atau pertemuan ibadah, maka kita belum menyembah Dia sepenuhnya. Tapi penyembahan itu tidak dibatasi oleh ruang ibadah. Kita bisa menyembah Dia kapan dan dimanapun. Penyembah sejati akan meresponi kehadiran Allah di dalam setiap detik kehidupannya. Kedua, menyembah Allah bukanlah keahlian. Menyembah Allah adalah panggilan hidup semua orang percaya. Banyak orang berkata bahwa para pelayan pujian dan penyembahan adalah orang-orang yang ahli menyembah. Saya kira ini adalah paradigma yang salah. Menyembah Allah bukanlah bakat, bukanlah keahlian milik orang tertentu. Menyembah Allah adalah panggilan kita secara alami sebagai orang-orang percaya. Ketiga, menyembah Allah adalah tindakan pengorbanan agar kemuliaan Allah dinyatakan. Jika dalam hidup ini saudara belum pernah merasakan kemuliaan Allah dinyatakan, maka kemungkinan saudara belum mengorbankan apapun. Dan dalam kata lain, Anda sesungguhnya belum menyembah Dia. Dan yang terakhir saudara, penyembahan sejati selalu mengalir dari dalam keluar, dari hati kita, bukan sebaliknya. Kebanyakan orang sering menilai apakah seseorang sedang menyembah Allah dari hal-hal fisik yang nampak di luar, misalnya tepuk tangan,
nyanyian dari mulut kita, bahasa tubuh, wajah, dan sebagainya. Padahal bukan apa yang nampak yang menentukan kesejatian penyembahan kita, melainkan apa yang ada di dalam, yaitu hati kita yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Jika hati kita dipenuhi hasrat untuk menyembah Allah, maka secara otomatis hal-hal eksternal akan mengikuti hati yang penuh dengan penyembahan. Maka sebagaimana firman Tuhan ini dikatakan, mari kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh menyembah Allah karena kami mengenal Allah yang hidup, yang berkuasa, memerintah di dalam hidup kami, bahkan atas alam semesta, atas segala sesuatu. Bagimulah segala pujian penyembahan sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.